Ayah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah berapa lama nggak? 1 abad ya ketemu ya. Padahal baru Minggu lalu. Minggu lalu. Minggu lalu kan? Minggu lalu. Iya, betul. Minggu lalu ya. Oke. Tapi rambutnya masih panjang. Sekarang udah dibondolin kan? Oh iya. Sama kayak tatas dulu. Tas Aliran dulu. sekarang. Gue tuh pengen manjangin poni kayak lo gitu loh, tapi gue tuh nggak betah. Karena justru gue malah nggak betah poni Gue nggak betah menunggu rambut gue lama. tau kan lo pas lagi Lama, nanggung. iya. Nah iya. Dan udah gitu poni itu paling berasa lama Iya banget, makanya, jadi gue panjang. kayak gue udah kayak oke, gue save nih di Pinterest, terus kayak oke, gue menunggu 3 bulan terus nggak gue potong lagi. Udah kadang-kadang tuh lebih dari 3 bulan kan? Iya makanya kan Apalagi harusnya kita nggak. merasakan menunggunya itu, Iya, jadi makin lama berasanya. makanya. Oke, yaudah ini kita asik sendiri berdua, terus yang lain kayak mana gue mau tahu, mana gue mau tahu gitu. Salah fokus ya. Salah fokus ya nggak apa-apa. Nah, jadi hari ini tuh gue hadirkan di sini di podcast pertama gue. Tepuk tangan. Intan ini tuh sebenarnya nama lengkap lo tuh Intan Ayu Purnama kan? Intan Ayu Purnama. Bener kan? Tapi apa namanya stage? Ya name- maksudnya ya, sekarang nama panggung lo. Nama gue sebagai apa Musisi. ya sebagai musisi itu Tanayu. Tanayu. Oke, jadi sekarang orang tuh lebih kenal lo dengan nama Tanayu. Mungkin begitu, mungkin tidak. Gue juga nggak tahu. Oke, sekarang dari nama kita udah tahu ya. Jadi ada 2 nama. Nama aslinya adalah Intan Ayu Purnama, tapi untuk nama Intan sebagai musisi itu orang mungkin lebih kenalnya Tanayu. Iya. Ya kan? Tan, terus nih coba boleh diinformasikan kesibukan lo tuh sehari-hari itu apa aja sih? Walaupun gue udah tahu. Tahu kan lo? Udah Lo aja tahu nih ya. jelasin. Gak mau capek ya. Coba ya, tolong dijelaskan lo Ya, kesibukannya apa aja sih sekarang? Daily life gue ya gue ibu rumah tangga Ya. dan seorang istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya udah kalau misalnya ya pekerjaan gue atau karir gue sebagai musisi, penyanyi dan pencipta lagu. Wow, banyak sekali. Dan berita bagusnya atau good newsnya itu adalah Intan tuh baru pulang dari Jepang, ya kan? Tour di Jepang gitu ya, seru banget 2 minggu ya Tan? 8 hari. Oh 8 hari. 8 hari. Oke, Iya. berasa lama soalnya Lama, ya di emang sana berasa ya. lama. Terus coba-coba itu tuh lo ngapain aja sih sebenarnya? Jadi sebenarnya tuh karena gue ada project awalnya, maksudnya gue baru rilis album, tapi awalnya kenapa gue bisa ke Jepang itu gue ada project yang diinisiasi sama salah satu Boleh lo diminum? iya, ntar abis ngomong ya. Jadi project ini sebenarnya diinisiasi sama salah satu kayak siapa ya dia? Kayak dia tuh salah satu penggiat industri musik di Jepang gitu. Jadi di Okinawa gitu. Namanya Reiji Sang. Nah, jadi gue ketemu dia awalnya di Bangkok waktu gue manggung di Bangkok Music Festival. Bangkok Music Festival. Nah, terus habis itu gue ketemu dia di situ awalnya. Terus dari situ harusnya tahun 2020 tuh gue udah ke Okinawa. Main di Okinawa Festival. Tapi itu pandemi kan. Iya. Terus Sulit ya. Sulit. Jadi ya. akhirnya si festival itu online. Dilakukan secara daring gitu. Ya udah. Terus ya udahlah ya udah jadi kayak ya udah jadi nggak emang belum jalannya menurut gue. Terus tiba-tiba di akhir tahun kemarin Ryuji ngubungin agent gue lagi, terus dia minta meeting dan dia ternyata membuat project ini gitu, project kolaborasi 3 negara yang negaranya itu jadi tuan rumah FIBA. Yes. Jadi ya gue dari Jakarta, terus ada rapper dan produser dari Filipina, Manila, sama dari Okinawa, rapper juga. Jadi dua-duanya empat-empatnya rapper, yang satu dia penyanyi dan rapper dan produser, yang cewek gue doang. Nah udah dari situ terus akhirnya untuk menunjukkan keseriusannya di project ini dia ke Jakarta dari Jepang. Ngajakin kita meeting, terus ya intinya dia approach ya gue beneran mau apa enggak gitu. Ya udah dari situ di bulan Maret dibikinin grup lah, terus gue kayak ini kita nggak ada Zoom meeting, nggak ada apa gitu, kayak karena gue belum pernah ketemu sama semuanya, gue nggak kenal, nggak pernah ketemu, terus gue cuma dikasih tahu mereka nih siapa dari Ryuji dengan dia ngasih gue Spotify dan YouTube mereka gitu. Oh gitu ya, ternyata mereka di sana ya cukup punya viewers dan listeners yang gede lah gitu. Ya udah, jadi dari situ kita diskusi, kita mau bikin lagu apa, tema apa yang mau kita angkat. Ya udah dari situ kita nulis lagu bareng, terus gue kayak setiap penyanyi, setiap artis tuh gue dikasih part chorus. Ya udah, jadi gue ngerjain chorusnya duluan, dari gue ngerjain chorus baru mereka ngerespon dengan bikin
segala macamnya itu ya, gitu yang dari detail-detailnya lagi. Udah, abis itu ya udah deh, abis itu ternyata emang abis itu kita ke Jepang, ke Okinawa untuk perform lagu ini pertama kali gitu. Dari situ baru, jadi karena udah ke Okinawa ya udah kita sekalian tour aja gitu. Kemana-mana, jadi ke beberapa tempat gitu ya di sana Ke ya? Okinawa sama Tokyo, tapi akhirnya kalau di Okinawa kan emang udah ada gig-nya dari awal gitu. Cuman untuk Tokyo akhirnya kita nyari gig dan emang ada beberapa gig gitu. Wow, seru banget. Congratulations. Terus udah gitu pas banget baru kemarin juga kamu ini ya meluncurkan meluncurkan bukan berenang tapi ya, meluncurkan si lagu terbaru yang sama mereka ya. Seru banget dan bagus banget dan itu tuh kayak mewakili apa sih Jawa ya kalau lo dari Jawa gue pakai jadi karena sebenarnya gue tadi bahasa Inggris doang kan. Terus kayak kok semuanya ada pakai bahasa Tagalog gitu, terus pakai bahasa kalau yang orang Jepang kan emang mereka apapun lirik hampir sebagian besar berbahasa Jepang kan, dan gitu bahasa Jepangnya Okinawa itu beda. Oh gitu. Jadi kayak bahasa Indonesia ada bahasa Jawa, dia ada dialeknya lagi. Nah mereka menggunakan bahasa Jepangnya Okinawa gitu dengan dialek Okinawa gitu. Jadi gue kayak terus si tim gue kayak lo nggak mau masukin? Gue apa nih? Akhirnya gue ya udah terus gue kayak kayak pakai bahasa Jawa gitu. Terus kayak dari nada lagunya ya. Karena gue suka banget. Wow, itu kayak amazing sih. Maksudnya kayak kepikiran, ya maksudnya itulah ya, kayak musisi itu pasti punya sesuatu hal yang mungkin kalau kayak gue orang awam nggak paham, nggak ngerti, itu kayak ngeliat itu bener-bener kayak wah gila itu kepikiran loh di lo, dan bener-bener kayak represent Indonesianya tuh dapet banget gitu. Terima kasih. Dan bener-bener kayak ya lo the one and only yang perempuan juga di situ. Terus kayak ya udah langsung kedengeran aja, oh ini nyinden dia gitu kayak nyinden. Coba gimana coba. Aduh malu. Kan nggak boleh malu, ayo coba dong. Kan kita temenan. Gila pressure. Gue tuh lebih mending kayak kadang-kadang kalau sama strangers gue kayak lebih itu. Tapi kalau sama temen tuh lebih malu tuh nggak lo? Gue buka nih bajunya. Langsung stream aja. Oke, suruh langsung stream betul, udah pasti dong kalau itu ya. Tapi coba pengen tahu sedikit Gue mau ketawa nih. Oh jangan ketawa dong. Minum dulu deh. Oh iya minum dulu. Oke, baik. Mulai gerah ya. Coba. Lampahi kesang meniko kanthi selan tresno ay bagus banget. Sumpah merinding. Kayak ya gue belum pernah ngeliat lo nyanyi langsung. Tolong banget. Lo parah banget. Lo pernah liat gue MC nggak? Pernah dong. Belum. Kita ketemu Janjian dulu dong kalau kita janjian ya kayak gitu ya. Oke. Lo belum pernah lihat gue MC, gue belum pernah lihat lo. Ntar kita harus ini ya. Iya deh, undang-undangan deh ya kan, biar lo bener. datang harus menyaksikan langsung gitu. Tapi sumpah bagus banget tadi, dan emang Intan tuh menurut gue punya ciri khas sendiri, karakter sendiri yang kuat banget. Jadi kayak tadi dia nyinden kayak gitu, wow, amazing. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong ya, apresiasi untuk Intan Tanayu. Gue karena temen, jadi manggilnya emang Intan ya kan. Oke lah kalau gitu ya. Nah terus balik lagi nih, jadi perjalanan karir lo itu sebenarnya kan sekarang emang orang mengenal lo sebagai seorang musisi Tanayu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu, gue sebagai netizen lo zaman dulu penonton. Jadi waktu itu aku tuh penontonnya Intan loh ya by the way. Jadi waktu itu aku masih SMP, kamu bawain sebuah. Aku juga masih SD. Tolong. Yang mana yang lebih tua? Tolong jangan gitu dong. Gue tuh tiap ketemu orang kayak, iya kak aku nonton kakak dulu tuh aku SD. Aduh. Boleh nggak tolong? Aku tuh gitu. kan maunya forever young ya. Maunya kayak 25 aja mentok udah gitu. 25-nya kayak beberapa kali gitu ya. Gimana lanjut lagi. Nah jadi aku tuh nonton Intan dari zaman aku TIK, Jadi dari zaman aku TIK. Aku waktu itu masih SMP kan. Kok aku sih, apaan sih? Gue waktu itu masih SMP, terus kayak gue nonton, oh iya ini ada kakak-kakak ini gitu, berempat kan lo? Iya. Berempat kan lo bawain sebuah acara itu, pokoknya hits banget di era per-ABG-an masa itu, aku masih SMP. Terus udah gitu, kayak Intan tuh ya emang Intan tuh nggak berubah menurut gue, cuman beda rambut, beda warna rambut, itu doang. Sisanya tuh nggak ada yang berubah dari Tanayu gitu. Nah terus udah gitu kayak
apa namanya makin ini nggak tahu ya, maksudnya kehidupan membawa kita makin absurd. Kehidupan membawa kita jadi akhirnya berteman malah kita ketemu. Betul. Nah jadi gue yang notice lo di situ di program itu, terus sama di sini ada setan. Oh, iya. Karena lo main sama Dude kan? Iya. Waktu itu kan gue satu sekolah acting kan sama Dude 4 tahun. Gitu. Nah gue nonton Dude, terus ada Nadia juga kan, Diva Nadia. Iya ada Diva Nadia. Jennifer Arnelita, terus sama lo ya kan. Jadi sebenarnya lo tuh mengawali karir lo tuh dari mana sih? Pertama kali banget masuk ke dunia entertainment gitu. Soalnya tadi apa iseng-iseng search kalau nama browsing lengkap. dia. Oh iya. Kalau nama lengkap keluarnya actress. Tanayu keluarnya singer gitu. Iya iya. Oh iya. Iya, cari tahu dari semalam. Luar biasa. Gila, kayak keren-keren untuk Bapak di belakang layar ya. Penting itu penting. Itu penting. Itu penting. Kan? Jadi benar-benar tahu yang mau dihadirin siapa kayak apa aja emang gitu harus begitu, harus begitu. Harus observe. Emang udah dijodohkannya gitu ya. Amin ya. Dari jauh langsung itu mukanya awkward gitu. Mereka nggak bisa lihat. Aja. Ya jadi gue pertama kali itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi gue nggak sengaja tuh kayak gue lagi jalan-jalan ke PS waktu itu SMA dengan seragam SMA. Anak gaul PS. Karena zaman dulu tuh iya kan? gaul cuma PS sama iya PS kita sama PIM lah gitu kan. Tapi karena paling deket. Iya benar-benar. Tapi kalau anak ABG-nya banget tuh antara PS sama Cito sih. Iya. Soalnya kalau PIM memang family. Dance kan ya kan. Anak break dance ya ampun. Parkit? Ya ampun. Lanjut. Nanti nggak ngobrol ya. Oh ya awalnya tuh gue lagi jalan-jalan ke PS dengan seragam SMA. Sama teman-teman. Okay. Terus tiba-tiba disamperin sama kayak ada orang dari dulu kan emang gitu kayak scouting agency gitu kan, PH gitu. Kan. Terus dia ngasih kartu nama, nawarin mau casting nggak gitu. Wih, ada anak ABG. Anak ABG gini. Keren nih gaul nih. Iya, terus kan dulu enggak kalau sekarang. Sekarang kayak di Instagram deh. Instagram. Ya kan udah ada wadahnya. Sama followersnya banyak kayak gitu-gitu kayak. Kalau dulu kan enggak ada. Langsung kayak gitu agak creepy ya. Iya. Nah, dulu pun gue creepy karena gue dulu sebelum itu udah pernah ditawarin juga beberapa kali disamperin. Tapi gue takut kan kayak dulu ada berita-berita apa tuh di koran dulu ya Mas ya. Terus zamannya apa-apa tuh semuanya tuh cetak ya. Iya, cetak. Terus nyokap gue kayak selalu ngasih wanti-wanti gitu kalau pergi hati-hati apa gitu. Dan apalagi kita berdua anak tunggal, bener. Nah, terus si orang ini ngasih kartu nama. Terus oh ya udah. Terus habis itu dia bilang pokoknya dia mau casting nggak gitu. Terus dia bilang kalau misalnya kamu nggak yakin minta orang tua kamu telepon saya, dia kasih kartu namanya, terus dia nelfon, untuk buktikan, terus habis itu ya orang tua gue cerita, nyokap bokap gue telepon, terus dia meyakinkan, ya udah akhirnya gue casting dari situ, terus abis itu ya udah, abis dari situ main iklan. Oke, jadi awal karir pertamanya itu justru tuh lebih ke acting. Habis itu baru ke iklan. Jadi gue main iklan waktu itu kalau nggak salah iklan ya. Gue supportingnya Mas Ayu. Iya. Supportingnya Mas Ayu. Jadi gue pernah lihat itu. Iya, jadi kayak Mas Ayu sama ada beberapa, jadi ada 4 varian apa 3 varian. Nah, terus gue kayak jadi si supporting yang si Mean Girls-nya gitu. Gitu, dan masih polos dah waktu itu, kayak masih terima aja dia apain aja kayak alisnya dicukur lah, gue terima lah gitu. Ya udah pokoknya dari situ ya udah habisnya dari situ baru main iklan sampai di iklan provider yang udah nggak ada handphonenya isi ya. Iya. Dengan mereka nyari si karakter Wik Kribo itu yang cocok dengan iya benar. Iya, mereka nyari si cast yang cocok pakai karakter Wik Kribo gitu. Terus gue dipakein Wik Kribo, terus ya udah dari situ baru enggak, kalau yang iklan itu bukan. Oh, kalau yang lo nonton pertama Fresh and Natural, itu juga itu dari casting, itu dari iklan, terus ada jadi kayak brand ambassador, terus mereka bikin acara TV. Nah, abis itu baru dari si iklan Asia, baru gue main di Sini Ada Setan, itu ditawarin di Sini Ada Setan dari iklan itu. Dari iklan itu. Tapi emang ya, kayaknya emang lo tuh tertakdirkan untuk rambut macem-macem, lo tuh mukanya cocok. Dulu tuh gue inget banget rambut lo tuh panjang, lurus, bondingan. Bondingan ya kan, bener-bener dicetak papan gitu kan dulu. Lurus banget gitu kan, hitam, kayak tebel. Diterpa angin tetap gini. Seperti papan yang berlenggong kanan dan kiri gitu. Kayak triplek diterpa angin gitu. Tadi gue hampir mau ngomong talenan, tapi kayak inget triplek gue. Ya emang jiwa kan nggak terbang gitu. Jadi diterpa angin. Iya bener. Iya bener, jadi kayak gue ngeliat muka lo tuh emang komersial dan kayak
cocok gitu rambut lo diapa-apain. Iya. Sampai detik ini pun kan rambut lo gonta-ganti warna. Iya, Modelnya macam-macam, dari yang kayak bondol sekalipun. Gila lo, bentuk mukanya dia itu bener-bener cocok dan bener-bener masih karakter lo tuh kuat gitu, kayak ya udah ini kamu komersial banget. Ya udah berapa nih? Mungkin dolar tapi gue rupiah kayak udah bosen ya nggak sih? Oh iya bener kan balik dari sana. 10 yen aja ya. Aku kayak alat ya, minta jajan sama tante gitu ya. Ya ampun, tapi emang berarti perjalanan karir lo tuh bener-bener luas banget ya dan panjang gitu. Lo itu berarti dari tahun berapa ya kan? Pokoknya gue pertama kali main iklan, pertama banget main iklan itu umur 16 tahun. Oke, 16 tahun. Oh, panjang banget. Oke. Dulu iklan tuh pertama kali dibayar jadi supporting tuh 300.000. Ya Allah, sekarang mungkin udah kalau 300 apa pokoknya antara 300 sampai 500. Sekarang kan mungkin udah lebih ya. Iya. Mungkin udah kayak berapa kali, 100 kali 30 jutaan mungkin. Iya, mungkin. Lu kan kayak dulu tuh masih kayak segitu. Pertama banget. Dan berarti diawali dari acting, iklan, film lo pernah nggak sih? Film juga di Sini ya? Ada Setan jadi film. Oh iya bener. Iya bener ya, kan soalnya ada sinetronnya dulu ya? Ada sinetronnya dulu, baru ke filmnya gitu ya? Baru filmnya. Oke, wow, luar biasa sekali, perjalanannya sangat panjang ya Kak. Nah sekarang kalau misalnya ngomongin karir lo ini, tapi sebenarnya sekarang kan lo titik fokusnya tuh di musisi, di musik gitu ya. Akan memungkinkan lo bisa balik lagi nggak sih ke acting? Memungkinkan. Dan lo nggak menutup akses untuk nggak mau maksudnya kan mungkin membuka ada selebar-lebarnya. biasa ya, membuka cakrawala gitu selebar-lebarnya gitu ya. Ya juga sih ya, kita bekerja, berkarir, berkarya dan juga berdaya. Dan tentunya ya cuan-cuan itu ya tentunya hadir untuk kita gitu. Oke, jadi lo fokusnya di musik lah intinya gitu. Terus sebenarnya kayak lo punya goals nggak? Ya pasti punya lah. Punya sih. Ya kan, goals lo di dunia musik itu seperti apa sih sebenarnya? Goals, ini nggak pernah gue tanya soalnya. Kita kalau temenan ngomonginnya seputar bu ibu, seputar rumah tangga, anak dan segala macamnya. Jadi kalau yang kayak gini tuh jarang ya kita ngobrolin. Kayak justru spektrumnya agak gede sih. Goals gue adalah karya yang gue buat udah bisa jadi warisan buat anak dan keluarga gue. Gila, itu bener-bener jangka panjang. Itu panjang, iya. Oke, dalam bentuk apa misalnya? Apakah dia mengikuti lo untuk jadi musisi juga in the future? Kalau itu dalam materi, karena kalau musik kan sebenarnya kayak gue bikin karya itu ada royalti apa-apa itu bisa gue wariskan seumur hidup. Iya. Jadi kayak gue berharap itu udah bisa secara materi udah bisa menghasilkan buat keluarga gue dan terutama buat anak gue punya umur panjang dan spirits yang gue bangun bisa jadi inspirasi buat dia juga karena gue kan bermusik struggle-nya lumayan ya gitu. Jadi kayak gue berharap dia juga punya daya juang atas apapun yang dia perjuangkan tuh dia punya daya juang yang lebih kuat lah atau sama at least. Oh manis ya gitu ya ibu-ibu ya. Kalau udah nggak pernah kan lo lihat muka Intan kayak gini kan, nggak pernah lo lihat kan muka Tanayu kayak gini karena ya udah di TV lo lihat gitu ya karena emang berarti kita korek di dalam nanti. Setajam mulut ini. Oke, Tan, berarti ya itu ya maksudnya kayak goal lo tuh sejangka panjang itu dan harapannya tuh juga sebenarnya bukan hanya karya yang lo buat, tuangkan, lo perlihatkan dan mungkin itu juga akan membuat anak lo bangga dengan apa yang lo lakukan, tapi justru lebih ke nilai moral di mana anak lo tuh bisa mencontoh setidaknya standar untuk daya juang kita dalam hidup. Betul. Berkarya apapun itu karyanya, berkarir apapun itu karirnya. Ya seperti ini kurang lebih. Minimalnya lo kayak garisnya tuh di situ deh. Jangan sampai lo di bawah itu. Tapi hopefully lo bisa malah di atas itu berkali-kali lipat gitu kan. Deep banget ya nangis. Ya. Anyway, itu seputar karir lo. Nah, sekarang berarti dari promonya sendiri karena udah ada lagu baru yang featuring sama teman-teman dari yang Filipina, Jepang tadi. Filipina Jepang doang ya? Atau Filipina Jepang tadi. Terus lo juga baru ngeluarin album. Apa judulnya, Tan? Love on Our Side. Oh iya benar ya. Nah itu tuh kenapa lo bikin itu? Maksudnya kayak temanya itu, terus
mungkin ada sesuatu yang karakteristik yang kuat yang pengen lo sampaikan juga message-nya gitu yang mungkin nggak ada di album lo sebelumnya. Jadi gue tuh sebenarnya ini kalau full album perdana. Sebelumnya gue EP mini album. Luar biasa. Jadi kenapa ya? Karena gue sebenarnya itu nulis lagu tuh kan based on journey yang gue lewatin kan. Oke, dan jadi dari benar-benar kayak your experience. Iya, your experience. Ya, orang nulis pasti kan kayak point of view pikiran lo gitu. Apa yang lo lewatin atau apa yang lo tangkap, yang apa yang lo serap dalam hidup kalau gue gitu. Kayak ya udah, jadi semua gue tulisin di album ini gitu. Terus kenapa gue milih Love on Our Side sebagai judul? Balik lagi karena mungkin kalau karena sekarang kayak gue percaya kalimat yang berulang-ulang disebutkan itu bisa jadi afirmasi. Jadi ya udah, gue milih album ini punya afirmasinya at least yang bagus gitu. Jadi Love on Our Side gitu. Ketika cinta berpihak kepadamu. Wow, jadi Intan nih berarti emang tipikal orang yang apa-apa tuh dibawa overthinking. Gue mau bagusin. Apa-apa overthinking. Gak apa-apa. Somehow overthinking itu kalau misalnya kita bisa mengambil sisi positifnya akan menjadi sebuah karya seperti yang lo lakukan sekarang ini. Tepuk tangan buat kayak gitu. Terima kasih. Tepuk tangan kali, bantuin kali. Jangan gabut gitu dong. Iya. Jadi dia lagi Google deh. lagi cari tahu, lagi kepo dia, kepo. Dia tuh diem-diem kepoan emang. Nggak ada yang tahu aja, cuma dia tahu. Riset. Betul, riset. Profesor Derry. Anyway, tadi tuh berarti emang semua yang lo ciptakan, lo menciptakan semua sendiri dong berarti kan, karena itu kan based on your life experience, life journey juga gitu. Sebenarnya apa sih kayak yang paling bikin lo yang tadinya overthinking ini kan lo overthinking pasti ada why-nya dong, dong. Ada background story-nya kenapa lo overthinking. Maksud gue dari yang lo overthinking itu terus lo bisa ubah yang negatif, energi negatif jadi energi positif. Itu tuh apa sih sebenarnya yang kayak apa yang membuat lo overthinking dan akhirnya lo membuat itu dan dijadikan afirmasi untuk hidup lo gitu ya. Coba gue mikir dulu. Yang bikin gue banyak ya pasti. Satu-satu yang paling kayak benar-benar membuat lo tuh energinya semakin kuat untuk yuk bisa. Oke. Kalau gue drive-nya gue selalu ngerasa gini. Oke, ini agak ini ya. Jadi cewek itu kalau career wise itu gue ngerasa agak berbeda sama laki cowok gitu. Kayak dalam hal biasa gini. Kalau perempuan lo ada kayak fase mengandung. Oh iya. Artinya lo ada kayak berkeluarga. Path-nya tuh beda. Kalau cowok even lo ngelewatin fase itu. Tapi lo tidak perlu kayak berhenti bekerja atau apa karena lo butuh memang bekerja untuk keluarga. Tapi kalau perempuan itu sebenarnya pilihan kan. Nah, gue kayak salah satu drive-nya adalah gue pengen at least walaupun gue pengen jadi apa ya? Gue nggak tahu gue menginspirasi orang lain atau tidak. Yang pasti gue menginspirasi diri gue sendiri. Menginspirasi diri gue sendiri bahwa dengan kondisi apapun gue tetap berdaya sebagai cewek, sebagai perempuan, dan gue kayak intinya gue pengen ngasih tahu kalau misalnya perempuan tuh pilihannya banyak gitu. Kayak lo jadi ibu rumah tangga atau bekerja dan ibu rumah tangga atau menikah tidak menikah punya anak tidak punya anak, it's your choice. Jadi it's your willing, itu drive di dalam diri lo yang harusnya lo putuskan sendiri. Jadi ya dari situ sebenarnya gue awal drive-nya, karena waktu awal-awal gue hamil, gue tuh kayak in between limbo gitu. Tapi gue nggak baby blues ya, karena gue limbo aja kayak gue lanjut nggak ya, bisa nggak ya gue bermusik gitu. Kayak ada aja tuh secerca keraguan. Secerca keraguan kayak lo tuh mau atau kemana guilt gitu, ya? Atau guilt kalau gue bermusik, gue melanjutkan karir gue, gue akan mengorbankan keluarga gue nggak ya? Gitu. Tapi every decision itu pasti ada sesuatu plus minus itu pasti ada. Mau lo karir nggak berkarir, semua pasti ada yang dikorbankan. Gitu maksud gue. Jadi ya udah, jadi gue intinya along the way gue percaya journey-nya, dan ternyata drive gue bermusik tidak berhenti, dan gue berdiskusi itu sama pasangan gue, dan emang kita setuju bahwa kita sama-sama butuh itu. Kita sepakat bahwa dia tahu gue butuh itu buat diri gue, dan
dengan gue yang ya kayak orang bilang happy mom happy life, right? Iya dong. Iya gitu, jadi happy mom happy family happy life, jadi ya kita sama-sama ya udah, jadi gue kayak ngerasa bahwa gue butuh berkarya dan itu bikin gue hidup dan itu jadi legacy buat anak gue juga menurut. Oke, ini deep banget ya, karena kita juga kalau misalnya ngobrolin tentang keluarga tuh emang sedip itu sebenarnya biasanya ya. Tapi nggak pernah kayak mungkin Intan tuh kayak memperlihatkannya kan kayak isi story lo, Instagram lo tuh bener-bener kayak ya udah kayak happy go lucky aja, nggak ada sesuatu yang diingin. Tapi maksudnya di sini tuh kita bener-bener bisa belajar gimana pun kita berkarir, berkarya, terus bergaul sekalipun, namanya udah jadi ibu tuh kodratnya ya emang bener-bener udah kodrat yang kita rasain gitu kan ya, karena jadi kayak emang gue setuju dari tadi yang lo bilang itu kalau gimana caranya kita sebagai ibu tuh bisa ngerasa full, ngerasa happy, kita ngerasa hidup, sehingga kita tuh juga bisa menghidupkan anak kita, ya kan, suami kita, rumah tangga kita, terus juga kehidupan kita secara pribadi dan juga sosial gitu, karena kitanya emang udah hidup gitu. Dan beruntungnya lo memiliki pasangan yang emang support lo banget, sehingga lo dan dia udah sepakat untuk kayak saling mensupport satu sama lain, saling menghargai keputusan juga untuk membuat kalian itu semakin bahagia dari dalam diri masing-masing dan otomatis akan bisa membahagiakan dan satu sama lain juga gitu. Lo kan nikah tujuannya growing kan gitu. Jadi grow up together kan. Grow up together and happy. Jadi ya udah kalau misalnya ya kalau buat gue adalah gue bermusik dan menceritakan apa yang ada dalam kepala gue, merasa bikin gue I feel fulfill gitu, my soul fulfill. Jadi ya udah sama-sama gas aja gitu. Makanya Intan itu kayak bener-bener suaminya tuh supportnya tuh bener-bener luar biasa ya kan? Yang ada di belakang layar lo tuh suami lo kan? Iya, dia bantu secara visual dan mikir juga sih. Dan mikir juga kan? Maksudnya kayak bener-bener perpaduan yang gak semua rumah tangga bisa kayak gitu loh kan? Iya. Kita tuh sebenarnya tuh grateful banget loh, kayak bisa punya kehidupan rumah tangga yang ibaratnya emang ya tag team aja gitu. Iya. Lo happy-nya ngapain? Gue happy-nya ngapain? Oke, gue support lo, gue bantu lo support gue bantu lo. Lo bantu gue, terus kita bener-bener happy together and grow up together gitu kan dalam perjalanannya itu. Luar biasa. Mulai dalam nih dalam. Isi obrolan yang biasa diobrolin justru kebawa ke sini, ya nggak apa-apa kan, kita mau ngorek-ngorek tanahnya. Oke, itu karir ya. Jadi berarti so far karir lo tuh alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang lo harapkan. Berjalan hampir sesuai. Oh, belum berarti ya. Maksudnya perjalanan masih panjang lagi. Ya menurut gue perjalanan masih panjang, tapi gue nggak berhenti. At least kayak at least so far gue nggak berhenti. Iya dong, kayak keep on going aja. Dan dari situ lo akan melihat juga kan opportunity apa lagi, apa juga yang bisa lo lakuin lagi untuk bisa nge-reach your goals yang bener-bener pengen lo wujudkan di masa depan. Betul. Luar biasa. Semoga itu bisa semakin membuat semangat, bukan cuman lo, bukan cuman pasangan lo yang mungkin nanti menonton ini juga kan makin, istri aku gitu. Tapi juga tentunya bisa membuat menjadikan ini sebuah inspirasi juga buat yang nonton gitu. Kalau intinya sebenarnya kayak kita punya passion apapun, keinginan apapun yang membuat kita merasa hidup, semangat, berdaya, kita bisa membuat sebuah karya juga apapun itu bentuknya, just do it and keep on going gitu. Nggak sih? Iya. Maksudnya kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang emang struggle misalnya kayak dengan, apalagi kalau misalnya you are a new mom gitu, kayak struggle dengan face-nya. Tapi intinya kalau gue percaya gini, sebenarnya orang tuh bukan berhenti, tapi kadang-kadang lo udah switch goals. Iya bener ya. Iya, jadi mungkin goalsnya kalau misalnya enggak gue nyerah, mungkin bukan nyerah tapi goals lo udah berbeda gitu. Jadi lo udah punya ini yang berbeda, tapi intinya mungkin lagi belok ke kiri, lo butuh belok gitu. Iya, tapi intinya lo berjalan aja terus dan lo akan terus cari jalan untuk apapun yang lo sedang kerjakan itu works. Itu works, bener sih. Dan yang penting adalah yaitu dia tadi, lo bener-bener mencari tahu apa kebutuhan dari dalam diri lo sendiri, karena kebutuhan lo itu cuma lo yang tahu, kita yang tahu, bener nggak sih kan? Kayak nggak bisa kayak gue datang, Tantan menurut lo gue tuh butuh apa sih? Ya nggak bisa, karena yang tahu itu kan kita sendiri. Jadi apa yang bikin lo happy, ya berarti
just do it and keep on going. Walaupun misalnya mungkin harus berhenti sedikit bentar, direm dulu ya udah anggap aja liburan. Mungkin emang lagi butuh istirahat. Butuh istirahat, butuh kipas-kipas dulu sebentar, nanti jalan lagi, lakuin lagi terus, yang penting gak pernah stop. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Obrolannya udah semakin berat, udah makin dalam. Gimana kalau sekarang kita ngomongin tentang personality-nya Tanayu? Oh, menarik nih ya. Coba, Tanayu ini kelahiran bulan apa? Januari. Tanggal? 16. Capri Girl. Oh, Capri Girl. Biasanya. Anaknya zodiak banget ya. Kita masuk ke sesi zodiak ya. Oke. Capri Girl itu yang lo tahu tuh kayak gimana? Yang gue tahu. Yang lo tahu dan emang itu gue banget sih. Gue banget lagi. Yang bagus dulu, Yang bagus dulu ya. Gue gak tahu nih bagus apa enggak. Kalau udah mau sesuatu harus kejadian. Ambibun. Iya, kan? tapi kayak emang sama sesuatu yang kita bener-bener suka. Iya. Terus, terus apa lagi ya? Iya, ambi. Terus abis itu sebenarnya kalau nggak lo suka, lo mager banget kan? Iya, kalau nggak gue nggak akan lo kerjain. Gue kerjain. Apapun itu, walau badai menghadang lo untuk melakukan tidak? Enggak. Ya, enggak. Oke, terus apa lagi ya namanya? Sama kalau gue sangat penuh dengan konsep. Kayak gue orang yang punya, kalau sesuatu yang gue inginkan, gue akan punya the whole concept gitu, kayak udah ada di pikiran udah ada pikiran di pikiran gue dari awal. Sama apa lagi ya? Ada lagi yang bagus-bagusnya atau cuma itu aja? Bagusnya, terus gue nggak tahu banyak lagi tentang Capri. Ambi, terus gue juga lupa. Iya udah, yang negatifnya lah. Coba akuin lah. Apa kira-kira? Yang negatif nggak ada, positif ya. Sempurna. Ada ya, manusia yang sempurna ya. Oh, Tanayu semata. Ya itu, kalau misalnya gue nggak suka, ya gue nggak suka. Nggak lo nggak bisa. Nggak, dan gue nggak akan ngulik, gitu ya? nggak akan ngulik, ya, nggak akan ngulik dan ya. Ini ke orang atau ke suatu hal? Ke suatu hal. Oh, oke. Kalau ke orang, dan kalau misalnya, kalau gue adalah orang yang kalau misalnya gue udah kerasa kurang nyaman gitu, gue mendingan jaga jarak. Oh ya, dari awal ya. Jaga. Atau misalnya teman kayak, kan ada orang yang kayak bisa, gue tuh nggak suka malah, gue tuh nggak, kayak gue. Ya udah, tapi kita jaga jarak. Iya. Ya. Diem-diem mundur gitu ya. Tapi kalau misalnya sama temen yang udah deket banget, gue bukan tipe yang kayak marah. Jadi gue akan cari waktu untuk ngomong. Oh, jadi lo akan diem dulu, menenangkan diri, terus gue akan cari waktu untuk ngomong. Jeleknya adalah gue nggak enakan. Sama, kenapa? Kok lo mirip sih? Jangan gue Gemini. Jauh sih, Capri Gemini jauh sih. Banget, tapi mungkin ada kesamaan di bagian ini. Ya gue nggak enakan, apalagi ya kalau Capricorn, gue kan udah agak Capri Aquarius kali ya. Oh iya bener, lo ke akhir ya soalnya? Iya, ke akhir. Akhir Capri gitu? Terus sama... Baperan nggak? Nggak juga? Baperan. Tapi overthinking kan tadi overthinking. Oh iya, gue overthinking. Jeleknya overthinking. Berbeda banget tuh gue sama suami gue. Dia cuek banget atau enggak? Dia enggak, dia kalau misalnya, dia kayak kalau suami gue yang modelnya kalau misalnya dia emang nggak suka, dia AA BB gitu. Oh, bener straight to the point. Iya, apa sih? Gitu guys. Dia Pisces tapi besoknya ada Aries. Oh wow, ada Ariesnya sih. Banyak Ariesnya. Iya. Oke, iya. Udah pantesan. AA BB, cek, iya, sama detail detail banget kalau suami gue detail. Oke. Mohon maaf ya, namanya juga ibu-ibu. Iya. Begitu kira-kira netizen kalau ibu-ibu. Sama kalau gue tuh kayak dreamy gitu, kayak sesuatu gue taruh di kepala, gue ngawang, banyak berimajinasi. Nah kalau suami gue tuh orangnya logis banget. Beda. Ya tapi justru dengan lo berpasangan sama dia akan menambahkan bumbu yang ibaratnya lo dreamy nih. Tapi kayaknya ini turun begini, ke darat dulu. Coba napak dulu. Kayaknya ini begitu, lo mendingan A, B, C, udah gitu ya kan? Paling gitu kan. Jadi dia benar-benar bisa mengarahkan lo ke yang realitanya tuh seperti ini kira-kira gitu. Tapi kalau lo bisa menambahkan percikan-percikan semangat dan juga ini lo apa sih optimisme iya benar. Kayak lo ada ini kreativitas apa, ide-ide apa yang ciamik gitu, kayak lo kasih tau ke dia terus dia kayak bentar gue pikir dulu,
masuk akal apa enggak ya. Gitu ya. Kayak dimasukin ke oven dulu nih. Kalau udah mateng, yaudah ayo kita makan. Gitu, kalau gue kayak enggak, ini masuk akal, intinya bisa. Gimana caranya? Harus bisa. Gitu. Oh, bisa nggak bisa? Harus bisa. Oh, luar biasa. Bisa nggak bisa? Harus Ambi Capri Girl ya, memang luar biasa ya. Makanya sekarang dengan lo terjun ke dunia musik ini sebagai musisi kan kelihatan banget juga ya. Maksudnya kayak benar-benar kayak terarah gitu. Lo tuh kayak udah benar-benar tahu apa sih yang pengen lo lakukan. Visi misi lo udah jelas. Ayo gas gitu kan. Kayak nggak setengah-setengah gitu yang lo lakuin. Karena ya menurut gue, apalagi dengan opportunity yang lo kemarin baru jalankan ini, menurut gue kayak nggak semuanya bisa mendapatkan apa yang lo dapatkan lo, Tan. Betul. Amin. Ya Alhamdulillah ya. Amazing. Bangga. Walaupun ada secercah kerikil-kerikil begitu nyampe Jepang, anak sakit. Anak sakit? Iya kan? Makanya gue langsung kayak DM lo waktu itu kan bener-bener ngerespon. Ya lo, gue tahu banget rasanya kayak gimana, Jepang banget lagi. Asli. Kalau Bandung mungkin kayak kan, kayak besok gue bisa pulang gitu. Nggak apa-apa deh, gue capek tapi gue bisa bagi. Gue tuh bener-bener tau gak sih kayak waktu. pas gue take off, gue Gila, berpikir di kepala gue kayak, gue lupa ngabarin nih Sekiano di sekolah kalau misalnya ada apa-apa hubungin ke dedinya, karena gue, maksudnya gue harus ngasih tau kan, gue lagi di luar kota gitu. Luar negeri, luar negeri. Terus abis itu pas mendarat tiba-tiba miss call dari sekolah banyak banget, astaga bener anak gue sakit, ya udah. Tapi untung mereka langsung hubungin suami. Dan itulah ya, maksudnya di perjalanan apa yang lagi kita bangun itu pasti ada aja. Gue kayak mikir, ya emang nggak boleh ya dikasih kayak semua tuh terlalu mulus banget dan akhirnya kita mungkin nggak ada remnya gitu kan. Bener. Akhirnya kita berasa terbang banget gitu, ketinggian nanti terbangnya. Bener. Tapi ya emang walaupun agak tragis juga ya, begitu bener-bener landing. Aku cirambai sih Asli gue udah mau nangis, kayak nggak, tapi I have to pull myself together. Iya benar-benar. Ya karena gimana pun kita harus profesional juga. Iya, dan udah nyampe lo mau gimana dong? Iya, mau gimana, dan itu jauh, dan lagian sebenarnya kayak Anu juga iya pasti udah ada di tempat yang aman karena udah ada dedinya, udah ada support system yang kuat kan, nenek kakek nyokap bokap lo ada. Dan gue kayak baru menyadari bahwa itu kayak proses di mana gue diajarin untuk let loose ke anak gue, karena gue se-attach itu, lo juga se-attach itu kan, se-attach itu, jadi dia juga kita ibu-ibu clingy sama anak. Jadi dianya belajar mandiri dan kita juga belajar membiarkan dia lebih mandiri, dan ternyata fine aja. Dan kita juga sebenarnya sebagai ibu belajar mandiri juga. Mandiri. Karena kan kita kan susah pisah sama anak. Karena kayak aduh aneh ya gitu, kayak nggak pelukan sama anak kayak kan? gitu. Lama lagi berhari-hari, mana pada saat dia sakit pula. Demam lagi, sakitnya bukannya cuman kayak common cold gitu, tapi berdemam. Asli, demam muntah lagi. Panik tuh kan, apalagi tambah muntah. Aduh, gue sih asli banget. Tapi gitulah ya, di perjalanan karir tuh kita juga memang harus profesional mau nggak mau, dan ini perbedaan itu juga jauh, beda negara bukan beda kota gitu. Bener. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, perasaan kita lebih tepatnya lagi, ya kan? Bener. Perasaan kita yang emang harus belajar untuk bisa yuk fokus bisa gitu, walaupun sebenarnya hati sih dar-der banget pasti itu rasanya gitu. Nah, jadi sekarang kalian tahu dong ya, Tanayu itu kalau di kehidupan aslinya, maksudnya kan kalau kita lihat di story kan lo bener-bener kayak emang Tanayu aja gitu. Betul. Karena lo jarang share juga tentang kehidupan pribadi lo. Dan gue paham banget kalau itu tuh adalah bagian dari sebuah privacy, kan itu juga pilihan kan. Ada orang yang mau share private life-nya gitu ya, ada yang nggak mau gitu, dan gue tahu lo enggak. Tapi di sini lo jadi tahu kalau Intan Ayu tuh seorang ibu yang segitu cintanya, bener-bener ibu yang keibuan banget, dibalik castingan visualnya dia yang bentuknya forever ABG forever yang ini menolak tua, tapi begitulah dia sebenarnya, kayak hatinya itu Hello Kitty gitu. Bener, hatinya Hello Kitty lagi. Hatinya ya kan, kayak lo apalagi udah urusan anak sama suami tuh bener-bener. Hello gue cengeng Kitty kok. banget. Gue cengeng. Itu dia Capricorn. Cengeng nggak ketahuan aja. Karena kita emang nggak mungkin juga cengeng dilihat-lihatin ya kan. Kalau gue kayak ngelepasin emosinya nangis. Kan ada yang marah-marah. Iya, ada yang marah-marah. Kalau nangis ya. Jadi dikit-dikit lo nangis. Nggak dikit-dikit banget. Oh, nggak dikit banget. Kayak dikit-dikit. Nanti lo dijejekin sama laki lo. Sadar. Coba jangan terlalu banyak nangis gitu kan. Oke. Terus Tan, yang pengen gue tanya adalah jadi gimana kita sebutin 3 hal yang menurut lo
paling enggak lo banget tapi udah seperti kejadian lagi gitu. Waduh, apa ya? Apa coba? Oh, yang gue inget ini, gue pernah di satu fase di mana gue kayak gayanya dress up kayak rapih banget. Rapih itu maksudnya rapi kayak atau gimana? Me. Hah, kayak, serius? Kayak apa? Kayak apa ya? Kayak bu guru gitu yang rapih kayak banget ibu gitu. pejabat gitu. Sumpah? Kali ya nggak pejabat sih, mungkin ibu Dharma Wanita misalnya atau apa. Oke. Pokoknya Gue gak membayangkan enggak, visualnya tuh kayak gue sih gimana. merasanya gitu ya, tapi mungkin buat orang enggak kok, itu biasa aja. Gue nggak Oke. tahu, maksudnya itu gue ngerasa gak gue banget pokoknya. Terus karena gue waktu itu lagi bucin pokoknya. Sama pokoknya gue intinya di fase itu adalah dimana gue berusaha menjadi apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan. Oh wow. Oh my god. Setelah proses overthinking tuh pasti itu. Nah, proses ya. Iya kan? Habis Iya. overthinking gue ngapain ya? Udah deh Iya. gue gini deh Iya, gitu. Padahal gitu, tuh kayak, running bukan sama Pak Su, dulu bukan, banget. waktu belum pinter-pinter amat. Oh. Tadi lu belum pinter-pinter banget tuh maksudnya gimana? Belum pintar. Iya dong, kalau misalnya lo Iya. sampai merubah diri lo, Iya ya, sih. iya kan? Jadi bucin. iya bener. bucin. Kenapa bucin ya? Karena itu bucin ya berarti ya? Kalau menurut ya bucin lah. Zaman sekarang bahasanya Sama dong bucin kayak ya. you. Bucin. Zaman sekarang bahasanya bucin lah ya. Nah, siapa Der? Sama gua Iya. lah, awas aja Itu berarti gue dong, itu ya. gue nggak gue banget sih, nggak gue Oke. banget di fase itu. Walaupun sebenarnya bucin adalah lo, tapi maksudnya bukan berarti lo Enggak jadi sih, berubah. bucin nggak gue juga. Jadi gue sebenarnya mungkin nggak bucin, kalau menurut gue kayak Tapi terbutakan aja. enggak. Jadi gue aduh, jadi gue di saat itu gue berpikir bahwa kan mulai gede tuh kayak berpacar mungkin harus dalam hubungan lebih serius. Nah gue berpikir adalah ini adalah orang yang mungkin tepat buat saya menjalani ke hubungan yang lebih serius gitu. Oke. Dan itu Gitu. berarti udah kuliah mungkin kan? Udah Oke, gede. Maksudnya udah Tapi masih 20 remaja lah ya. Masih. Enggak dong, kalau 20 bukan remaja lagi nggak sih? Enggak, udah nggak remaja. Udah Udah nggak adult remaja. lah Justru ya. gue pas remaja hampir nggak pernah bucin. Oh, malah Jadi cuek enggak, banget ya? karena pada saat itu kayak ya intinya udah kayak gitulah. Tapi Iya. intinya kayak karena Ternyata gue berpikir enggak. gitu, jadinya gue berusaha untuk kayak Jadi untuk apa keep yang up dia- menjadi seperti yang Dia inginkan. dia kira-kira, menurut gue kira-kira dia inginkan. Oh, ya masa itulah ya. Masa itu nggak gue banget. Iya. Iya. Terus apa lagi ya? Ya walaupun banyak udah terjadi sebenarnya. udahlah ya gitu. Iya, tapi menurut gue itu jernih. Jernih, ya, betul, Itu betul, jernih. Ada lagi? Ada sih, tapi gue nggak inget. Pasti ada. Pasti ada. Banyak ya. Banyak. Bingung jadinya. Banyak. Gimana ya? Ya misalnya kayak mungkin kalau sekarang udah nggak gitu banget. Yang Apa-apa? kayak party ancur-ancuran banget gitu. Oke. Nah, ya itu nggak gue banget sebenernya sih. Lo nggak yang kayak gitu? Enggak. Tapi pernah kayak Tapi gitu? pernah. Pada masanya? Pada masanya. Oke. Yang gak usah dibahas sampai dalam Terus banget kalau ya. kayak banyak ini apa kayak ekspresinya kayak ada voice over gitu sih. Pokoknya Pernah kayak hancur lebur sampai nggak hancur lebur sih. Pokoknya lumayan lah ya. Lumayan begajulan. begitu banget Begitu gitu lah banget, ya. heeh. Sampai kayak apaan Apaan sih? Gitu, heeh. Ada tuh momen itu ternyata. Iya, apaan sih? Tapi ya mungkin under influence atau something. Tapi sekarang udah enggak. Tapi Udah kayak enggak. Emang ternyata enggak deh, gue enggak kayak Enggak gitu sih. lo tuh Enggak bukan segitu. tipikal orang yang kayak macem-macem brutal gitu enggak kan? Brutal. Sekarang sih enggak ya. Mungkin dulu ya Dulu kali. pernah ya, tapi kayaknya Tapi maksudnya itu bukan karakter gitu. iya itu ternyata. bukan karakter lo, tapi pernah terjadi dalam Pernah hidup terjadi, lo. Iya yang itu yang tadi gue bilang udah kejadian lagi. Dulu udah pernah Iya, lagi, gitu. iya udah kejadian lagi gitu. Udah gitu aja kan, Iya. sebatas itu doang gitu. Kita perempuan baik-baik. Eh, Iya benar. bener kok baik-baik. Kenapa gitu Oke, ya? dah. Oke, terus sekarang mungkin karena personality itu kan kayak bener-bener apa ya, yang gue pengen korek dari lo itu tuh lebih ke ya mungkin dari keobrolan kita juga udah ketahuan kali ya, misalnya lo tuh tipe orang yang kayak gimana, karakternya kurang lebih itu seperti apa. Tapi kali ini gue ingin kejujuran lo sih. Apa? Coba kita lihat ya, karena jujur atau enggak nih aja gitu. 1, 2, 3, deg-degan. Enggak. Jadi gue tuh mau lo jawab dengan jujur. Lo punya nggak sih sebenarnya kayak hal-hal yang membuat lo tuh insecure sama diri lo sendiri? Adalah. Apa?
Ya pasti ada sih ya semua orang kayaknya. Eh, Apa tapi yang bikin lo merasa insecure? Mungkin hal yang lo tidak suka dari karakter lo atau dari fisik lo yang lo nggak suka, tapi bukan berarti tidak bersyukur lo ya kalau dari sisi fisik, karena takutnya ya kita butuh disclaimer, takutnya orang kayak mikir kita gimana, padahal enggak. Masa kan pasti semua orang ada, duh muka gue bulat banget lagi, kayak bisa nggak sih agak panjangnya gitu misalnya atau apa gitu. gue tuh Itu kalau dari fisik. kalau dari gue tapi nggak, gue kalau insecure tuh kayak lebih ke misalnya gini, tapi ini jadi ke ini dalam juga, jadi kayak gue tuh kayak, nah jadi gue tuh dari kecil tuh kayak punya tulisan kayak apa yang mau gue capai di hidup gue. Nah gue ngerasa gue belum mencapai itu bikin gue insecure. Oh, karena apa yang lo ya, ingin terus ya kalau misalnya gue kayak misalnya belum ngelihat dapat. kayak gila nih orang di umur segini udah nyampe bisa sini. gitu. Nah, ya hal-hal kayak gitu yang bikin gue Oh, insecure. jadi lebih ke kayak hal-hal yang bersifat motivasi, memotivasi diri Bisa lo. motivasi, bisa enggak. Kadang-kadang jeleknya menurut gue jadi ngebandingin diri gue sama orang lain. Iya, tapi kan itu sifatnya sesuatu hal yang sebenarnya bisa memotivasi lo, Bisa tapi sih. kadang-kadang malah kebalikannya, dan lo butuh proses untuk membuat itu ditwist jadi sebuah motivasi. Kadang-kadang gue buat lo butuh gitu. waktu untuk nge-twist itu. Paham. Itu sih gue lebih sering hal-hal kayak gitu sih. Kalau bikin dari gue fisik, ada nggak? Kalau dari fisik, gue sempat, jadi mata gue amblyopia kan. Apa tuh? Jadi gue mata males. Jadi kanan, bola mata kiri gue Oh iya. nggak bisa bergerak ke kiri. Ah. Terus suka kecil sebelah kalau capek. Dulu gue sempat insecure sama itu. Oke. Sempet banget. Terus kadang-kadang gue nggak dapet kerjaan entah film atau iklan, itu salah satunya dari situ juga. Iya kan, karena mungkin dari angle-angle tertentu kan harus dicari kan. Iya. Dulu gue sempat kayak insecure sama itu, dan nyokap gue kayak dulu selalu kayak ini harus di-treat apa gitu. Terus begitu udah tambah gede gue kayak ternyata udah enggak. Sekarang udah enggak. Jadi udah punya acceptance yang besar gitu kan. Gue udah accept banget. Menurut gue akhirnya itu jadi karakter gue. Iya, exactly. Itu yang gue malah lihat. Maksudnya kayak hal-hal yang mungkin awalnya kita jadikan sebuah keinsecurean itu, menurut gue malah itu kayak nilai kuat lo, itu karakter lo, itu lo gitu loh. Dan sama sekali gak ada lihat negatifnya dari itu sih kalau gue pribadi. Iya, tapi dulu tuh gue kayak suka. Pasti sih. Iya, kalau ngelihat kayak foto atau video kayak ih mata gue aneh banget sih gitu. Mungkin karena kayak kita kan namanya juga orang hidup melihat orang lain banyaknya seperti ini. Dan karena banyaknya seperti itu kita mikir kan normalnya memang normalnya seperti kayak itu. gini gitu. Tapi ya sebenarnya ya bukan berarti lo nggak normal juga kan karena kayak gitu. Tapi memang mungkin secara visual aja, tapi menurut gue itu yang membuat itu adalah Tanayu menurut gue. Tanayu gitu. Gak ada yang lain, itu Tanayu. Oke, jadi mata. Kalau dari karakter? Dari karakter gue apa ya? Dari karakter gue gagal fokus lagi sama rambut lo. Bagus deh. Emang iya? Ini udah luntur kan? Udah luntur. Tapi pudarnya lucu, jadi kayak sengaja lo buat kayak gitu. Iya, jadi kayak gradasi gitu. Iya, bagus. Kayak mermaid tapi biru gitu. Kalau dari karakter tuh gue tuh sebenarnya kayak pengen ya, gue tuh bisa ngomong kayak lebih elegan dan tertata. Sama lagi, kenapa sih? Iya, pengen loh gue. Kayak misalnya kalau gue jatuhnya jadi jaim banget iya, kayak gitu. Sama udah gitu muka gue judes jadinya kayak gue tuh pengen banget, tapi kayak gue kalau ngeliat orang yang kayak behavior-nya kayak anggun gitu. Iya. Pengen banget sama tapi lagi kan, kenapa sih? tapi nggak bisa. Iya. Tapi nggak apa-apa juga nggak sih? Nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi gue kadang-kadang kayak gitu, gue pengen deh. Terus kadang-kadang kalau ngeliat mereka, gue pengen deh bisa kayak gitu. Jadi lo emang ada tuh sisi yang kayak pengen lebih anggun. Ya, gue duduknya begini lagi. Gini. Tapi kayak gitu-gitu sih, yang anggun dan berwibawa gitu. Iya, anggun berwibawa. Itu kayak sih Lady boss. Iya, Lady boss yang anggun tapi tidak anggun. Tapi kenapa muka gue anggun kalau udah kayak gitu kan jadi salah. Anna Wintour gitu. Iya. Oke, kita coba. Mau dicoba? Mau dicoba karena sekarang Gue mau kita ketawa tapi kayak lelucon gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh kalau udah ketemu tuh kayak iya coba. Gitu mungkin ya kayak ketawa-ketawa aja gitu. Oke, untuk mengakhiri sesi kita kali ini kalau nggak di stop kita ngobrol mulu kan, nggak berasa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kita ngasih kerjaan Derry aja buat ngedit. Oh iya juga ya, supaya dia nggak gabut banget gitu. Gabut. Oke, sekarang kalau gitu kita tantang Intan sesuatu. Wow, aku Takut ya. Jadi kita akan tantang Intan untuk truth order. Oh, itu dari tadi. Kenapa nggak diinin sih Der? Kenapa nggak digulung-gulung kayak ibu-ibu arisan gitu? Ini kan kayak gini kelihatan dong. Nanti dia bisa milih. Coba.
Lo pilih, lo mau truth atau lo mau dare? Tapi lu dipisahin? Udah ini udah aku pisahin. Yang panjang-panjang tuh tadi truth ya? Apa dare? Terus dulu deh. Hah? Terus apa deh ya? Nah, ini dilema nih. Ini dare, ini truth. Yang pendek truth. Dare aja deh. Kalau nanti pokoknya kalau mau marah sama dia ya, dia bikin soalnya tadi. Gue nggak tahu gue lagi make up. Jujur. Mau yang mana? Dare deh. Mau dare ya, yang panjang-panjang. Ini. Yang paling tunjukin foto zaman alay. Tunjukin foto zaman alay nih. Aduh, bener ya, gue nggak tahu, masih punya fotonya banyak sih. Oh banyak sih. Wow. Tapi zaman alay. Ada sih gue ada. Pasti lu buka deh Facebook deh. Ada. Iya nah itu dia tuh. Facebook tuh emang aib ya, aib kita semua di masa lalu. Aduh, gue nggak tahu punya, gue buka Facebook dulu guys. Facebook dulu lagi dia bener. Iya lama loh, maaf ya. Udah mulai terlihat tuh kayaknya. Mulai terlihat kan ini. Bentar dulu ya. Tunjukin foto zaman alay. Yang terpaling alay deh. Ada nggak Tan Ayu dengan pose? Ini alay nggak? Dia yang terpaling alay. Nggak tahu menurut lo yang teralay. Jadi, tapi ini gue lagi syuting di Bundaran HI. Iya. Tapi sayang itu masih terlalu ini. Itu gue nggak ada yang close up muka lo gitu. Syuting di Bundaran HI. Terus kayak sama siapa? Jamu rambut ini ya, jamu rambut bonding. Terus gue kayak kita foto aja nih mumpung lagi syuting di Bundaran HI gitu. Aku keren banget bisa foto di sini. Coba. Muka di zoom. Kenapa banget sih gue? Terus ngikutin ininya. Di zoom, terus muka, aduh nggak kelihatan lagi. Coba. Kira-kira mukanya gimana? Coba. 1, 2, 3. Enggak lah ya aku sekarang. Kayak kurang menghayati loh menjadi lo yang zaman dulu. Menurut gue nggak bisa nih. Kenapa? Kan kayak harus yang kayak mana? Dengan rambut bonding. Terus kayak bahu agak menguat gitu. Kenapa banget harus miring banget gitu kan? Kakinya oglek guys. Agak miring kakinya oglek gitu loh. Oke, ya Allah. Tepuk tangan dong buat Tan Ayu. Jadi di sini kita bisa melihat ya guys, dua sisi kehidupan dari seorang Tan Ayu yang merupakan sebagai seorang musisi, aktris gitu yang biasa kita lihat di TV, terus ya di segala macam layar kaca lah di handphone kalian juga kan di sosial media. Ternyata aslinya kayak gini. Enggak, gue nggak ngomong sih. Kenapa lo menobatkan itu di diri lo? Aku enggak. Masa itu? Karena fotonya di sini harus foto alay, jangan alay. Dia ngomong kayak gitu. Kalau kita sekarang udah pasti melewati fase alay. Iya, ada fase alay kan? Mungkin enggak mungkin. Semua pernah alay pada waktunya. Kasih pertanyaan kayak tadi terus enggak ada kok. Enggak mungkin. Kamu palsu. Kamu seukaks apa sih hidupnya kayak kamu sempurna. Kamu jadi ternyata kamu tuh masalah. Ya udah kalau gitu Tan Ayu thank you banget udah datang ke sini. Terima kasih. Muah. Tuh kita aja alay sekarang. Terus so what tuh gitu ya. Ya udah kalau gitu pokoknya semoga kalian bisa lebih kenal Tan Ayu lebih dalam gitu dari obrolan kita tadi. Terus jangan lupa juga support Tan Ayu dengan segala apa yang dia kerjakan, dia usahakan, karena yang paling penting adalah sebuah karya itu memang siapapun yang membuat apapun karyanya itu harus kita apresiasi. Terima kasih sudah dengarkan lagu saya ya. Yeay, cek Spotify pokoknya ya, denger dijadiin playlist untuk sehari-hari. Kan sukses terus, sehat terus, bahagia terus, fulfill terus soulnya, terus bisa jadi apa yang kamu mau. Amin. Semua apa yang kamu inginkan bisa tercapai as soon as possible. Amin. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di cerita dong berikutnya. Bye. Don't forget to subscribe, like, and share this video.